Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 4 akan membahas materi tentang kompetensi, standar profesional, dan kode etik auditing syariah, di mana kami terdiri dari 3 anggota kelompok, yaitu Aji Effendi, Eka Kurniasi, dan Tarwiyah. Nah, di sini ada subbab materi yang akan kelompok kami bahas. Yang pertama, definisi kompetensi. Yang kedua, karakteristik yang membentuk kompetensi. Yang ketiga, kompetensi profesional. Yang keempat, kompetensi profesional dalam pandangan Islam. Yang kelima, kompetensi wajib auditor syariah. Yang keenam, standar profesional akuntan publik. Yang ketujuh, kode etik dan komitmen profesi akuntan publik. Dan yang terakhir, kode etik profesi akuntan Islam. Definisi kompetensi. Secara etimologis, kompetensi berasal dari kata kompetensi yang menurut Powell diartikan sebagai kecakapan, kemampuan, kompetensi, dan wewenang. Menurut John M. Eckhouse dan Hasan Sadili, mendefinisikan kompetensi sebagai suatu keahlian. Keahlian didefinisikan seseorang yang memiliki tingkat keterampilan tertentu atau pengetahuan yang tinggi dan subjek tertentu yang diperoleh dari pelatihan dan pengalaman. Secara umum, kompetensi adalah kecakapan yang merupakan persyaratan utama dalam kinerja dan menjadi faktor yang memengaruhi ketercapaian suatu organisasi atau perusahaan. Karakteristik yang membentuk kompetensi. Spencer mengemukakan bahwa kompetensi menunjukkan karakteristik yang mendasari perilaku yang menggambarkan motif, karakteristik pribadi atau ciri khas, konsep diri, nilai-nilai, pengetahuan atau keahlian yang dibawa seseorang yang berkinerja unggul di tempat kerja. Ada 5 karakteristik yang membentuk kompetensi. Yang pertama, faktor pengetahuan yang meliputi masalah teknis, administratif, proses kemanusiaan, dan sistem. Yang kedua, keterampilan merujuk pada kemampuan seseorang untuk melakukan suatu kegiatan. Yang ketiga, konsep diri dan nilai-nilai merujuk pada sikap, nilai-nilai, dan citra diri seseorang, seperti kepercayaan seseorang bahwa dia bisa berhasil dalam suatu situasi. Yang keempat, karakteristik pribadi merujuk pada karakteristik fisik dan konsistensi tanggapan terhadap situasi atau informasi, seperti pengendalian diri dan kemampuan untuk tetap tenang di bawah tekanan. Yang kelima, motif merupakan emosi, hasrat, kebutuhan psikologis, atau dorongan lain yang memicu tindakan. Dengan demikian, kompetensi sebagai sifat dasar yang dimiliki atau bagian kepribadian yang mendalam dan melekat kepada seseorang serta perilaku yang dapat diprediksi pada berbagai keadaan dan tugas pekerjaan sebagai dorongan untuk mempunyai prestasi dan keinginan berusaha agar melaksanakan tugas dengan efektif. Kompetensi profesional. Ada beberapa komponen kompetensi auditor. Yang pertama, mutu personal. Dalam menjalankan tugasnya, seorang auditor harus memiliki mutu personal yang baik, seperti berpikiran terbuka, berpikiran luas, mampu menangani ketidakpastian, mampu bekerja sama dalam tim, memiliki rasa ingin tahu, menerima bahwa tidak ada solusi yang mudah, menyadari bahwa beberapa temuan dapat bersifat subjektif. Adapun yang kedua, pengetahuan umum. Auditor harus memiliki pengetahuan umum untuk memahami entitas yang diaudit dan membantu pelaksanaan audit. Pengetahuan dasar ini meliputi kemampuan untuk melakukan review analitis atau analytical review, pengetahuan teori organisasi untuk memahami suatu organisasi, pengetahuan auditing, dan pengetahuan sektor publik. Yang ketiga, keahlian khusus. Keahlian khusus yang harus dimiliki oleh seorang auditor antara lain
keahlian untuk melakukan wawancara, kemampuan membaca cepat, statistik, keterampilan mengoperasikan komputer, serta kemampuan menulis dan mempresentasikan laporan dengan baik. Adapun menurut Dreyfus, membedakan proses pemerolehan keahlian auditor menjadi 5 tahap. Yang pertama, novice, yaitu tahap pengenalan terhadap kenyataan dan membuat pendapat hanya berdasarkan aturan-aturan yang tersedia. Yang kedua, advanced beginner. Pada tahap ini, auditor sangat bergantung pada aturan dan tidak mempunyai cukup kemampuan untuk merasionalkan segala tindakan audit. Yang ketiga, competence. Pada tahap ini, auditor harus mempunyai cukup pengalaman untuk menghadapi situasi yang kompleks. Yang keempat, proficiency. Pada tahap ini, segala sesuatu menjadi rutin, sehingga dalam bekerja, auditor cenderung bergantung pada pengalaman yang lalu. Yang kelima, expertise. Pada tahap ini, auditor mengetahui sesuatu karena kematangan dan pemahamannya terhadap praktik yang ada. Baik, saya Tarbiyah. Di sini saya akan menjelaskan kompetensi profesional dalam pandangan Islam. Kompetensi profesional dalam Islam ditegaskan dalam Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran terdapat pada surah Al-Isra ayat 84, yang artinya, katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Dalam hadis dikatakan, apabila suatu perkara diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Jadi sudah jelas makna dari Al-Quran dan hadis tersebut. Seorang akuntan muslim harus meyakini Allah selalu mengamati semua perilakunya dan dia akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya itu. Begitu juga dalam menjalankan tugasnya. Audit harus dilakukan oleh seorang yang profesional dan ahli di bidangnya. Kompetensi wajib auditor syariah. Yang pertama, knowledge. Knowledge ini merupakan pengetahuan yang diperoleh auditor syariah ketika sedang menempuh pendidikan formal dan pengetahuan yang diperoleh melalui kegiatan pelatihan maupun seminar. Nah, dalam konteks Islam, auditor syariah ini harus memiliki pengetahuan audit dan kesyariahan sebagai modal yang mutlak dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal. Yang kedua, skill. Seorang auditor harus memiliki keterampilan dalam mengaplikasikan pengetahuan yang didapat dalam praktik kerja sesungguhnya. Keterampilan ini dianggap sangat penting untuk mengaktualisasikan pengetahuan tentang audit. Yang ketiga, karakteristik. Auditor syariah harus memiliki pengetahuan yang baik akan syariat Islam, baik secara ilmu maupun praktik. Jika hanya memahami syariat Islam secara ilmu tanpa mempraktikannya dalam kehidupan, maka kredibilitasnya sebagai seseorang yang mengawasi praktik muamalah tidak dapat dipercaya. Standar profesional akuntan publik. Standar profesional akuntan publik adalah kodifikasi berbagai pernyataan standar teknis yang merupakan panduan dalam memberikan jasa bagi akuntan publik di Indonesia. Nah, ada beberapa tipe standar profesional, yaitu yang pertama, standar auditing. Standar auditing adalah 10 standar yang diterapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia yang terdiri atas standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan pelaporan beserta interpretasinya. Yang kedua, standar atestasi. Atestasi adalah pernyataan pendapat atau pertimbangan yang diberikan oleh seorang yang independen dan kompeten yang menyatakan bahwa asersi entitas telah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Yang ketiga, standar jasa akuntansi dan review. Standar jasa akuntansi dan review memberikan kerangka untuk fungsi non-atestasi bagi jasa akuntan publik yang mencakup jasa akuntansi dan review. Yang keempat, standar jasa konsultasi. Standar jasa konsultasi merupakan panduan bagi praktisi akuntan publik yang menyediakan jasa konsultasi bagi kliennya melalui kantor akuntan publik. Nah, yang terakhir, standar pengendalian.
Mutu kantor akuntan publik memberikan panduan bagi kantor akuntan publik dalam melaksanakan pengendalian kualitas jasa yang dihasilkan oleh kantornya dengan mematuhi berbagai standar yang diterbitkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Institut Akuntan Publik Indonesia. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Aji Effendi dengan NIM 1814200047 dari kelas PBSB semester 6. Di sini saya akan coba memaparkan dan menjelaskan terkait kode etik dan komitmen profesi akuntan publik. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya kode etik profesi akuntan publik ini diterbitkan langsung oleh IAPI pada tahun 2010. Nah, apa saja sih kode etik profesi akuntan publik? Nah, ada 5 kode etik profesi akuntan publik yang harus teman-teman miliki. Pertama, integritas. Artinya, teman-teman harus memiliki pribadi yang jujur dan memiliki karakter yang kuat. Kedua, objektivitas. Objektivitas dalam kaitan kode etik profesi akuntan publik itu teman-teman menyatakan hal dengan sebenar-benarnya tanpa ada kebohongan. Ketiga, kompetensi. Nah, dalam kode etik profesi akuntan publik teman-teman harus memiliki skill dan keilmuan yang mumpuni. Keempat, kerahasiaan. Kode etik profesi akuntan publik ini memiliki sifat kerahasiaan. Dan yang kelima adalah perilaku, di mana perilaku pada kode etik profesi akuntan publik ini harus sangat-sangat perlu diperhatikan. Baik, di sini juga saya akan menjelaskan kode etika dalam praktik auditing dan etika dalam praktik konsultan manajemen, yaitu IPAC, kode of etik, kode etik IAI, kode etik IAVI, dan kode etik IAI KASP. Nah, apa saja sih kode etik yang terdapat dalam yang saya paparkan tadi? Nah, kode etik IFAC atau IFAC itu diantaranya ada integritas, ada objektivitas, ada kompetensi, ada profesional, dan kehati-hatian, kerahasiaan, perilaku profesional, dan independensi. Kode etik pada IAI itu diantaranya ada tanggung jawab profesi, ada kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi, kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional, dan standar teknis. Kode etik pada kode etik IAPI diantaranya ada integritas, objektivitas, kompetensi, serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Sedangkan kode etik pada IAI KASP diantaranya ada integritas, objektivitas, kompetensi, dan kehati-hatian, kerahasiaan, ketepatan bertindak, standar teknis, serta profesional. Di sini saya juga akan coba memaparkan kode etik profesi dalam akuntan Islam. Nah, etika profesi, hal yang diatur dalam etika profesi diantaranya ada sikap independen, menjaga kerahasiaan, mengatur publikasi dan promosi, aturan surat penugasan, aturan pergantian akuntan, penentuan fee atau honorarium, kewajiban pada pihak ketiga, perilaku yang tidak boleh dilakukan pada pelanggan, kewajiban manajemen dan auditor, serta hubungan istimewa dengan pelanggan. Nah, tidak hanya etika profesi saja, ternyata ada tujuan kode etik yang diantaranya membangun sikap kehati-hatian akuntan dengan menarik perhatiannya pada isu etika dalam praktik profesional, yang sehingga dia dapat memisahkan perilaku yang etis dan non-etis sesuai dengan ketentuan syariah sebagai dimensi lain dari praktik profesi yang umum, meyakinkan
keakuratan dan keyakinan pada informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sehingga akan memperluas kredibilitas dan mempromosikan keyakinan terhadap jasa profesi akuntan. Baik, di sini juga saya akan menjelaskan dan memaparkan terkait struktur kode etik, prinsip kode etik, dan peraturan kode etik. Struktur kode etik diantaranya aspek syariah sebagai prinsip dasar dari kode etik akuntan. Artinya, aspek-aspek keislaman menjadi indikator penting dalam prinsip dasar dari kode etik pada akuntan. Kedua, prinsip etika untuk akuntan. Etika sangat perlu diperhatikan dalam kode etik akuntan itu sendiri. Yang ketiga, adanya peraturan dari perilaku etika untuk akuntan. Nah, karena aturan-aturan ini menjadi suatu hal yang menjadi capaian tersendiri dalam prinsip dasar dari kode etik akuntan. Nah, di sini juga saya akan coba menjelaskan dan memaparkan prinsip kode etik. Pertama, dapat dipercaya. Kedua, ada legitimitas. Objektivitas, kompetensi profesional dan rajin, perilaku yang didorong keimanan, serta perilaku profesional dan standar teknik. Dan di sini juga saya akan coba memaparkan peraturan kode etik. Peraturan kode etik harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang akan saya sebutkan. Yang pertama, dapat dipercaya. Kedua, legitimasi agama. Ada objektivitas, kompetensi profesional dan prinsip rajin, perilaku yang didorong keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala, serta profesional dan standar teknis. Terima kasih, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dan paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Khairunas anfa'ul linnas, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Terima kasih. Baik, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.